Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk Ibu Julisar selaku dosen pengampun di mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi yang kami hormati. Dalam kesempatan kali ini, kami kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek kami mengenai pemanfaatan artificial intelligence untuk personalisasi pengobatan di PT Kimia Farma. Saya akan memperkenalkan anggota tim dari kelompok 5 dengan saya sendiri, Arsinta Nurapriani dengan NIM 2021-50221. Kemudian ada teman saya Jian Adriati dengan NIM 2021-50194. Kemudian ada Deborah Tesolanika dengan NIM 2021-50260 dan juga ada Corinthia Enji dengan NIM 2021-50274. Selanjutnya kita masuk ke bab pendahuluan mengenai latar belakang. Sistem informasi telah menjadi sangat diperlukan dalam dunia bisnis modern. Di saat teknologi berkembang pesat, organisasi dan bisnis harus mampu menjawab tantangan tersebut agar tetap kompetitif di pasar yang semakin kompetitif ini. Agar berhasil menerapkan sistem informasi, maka perencanaan strategi sistem informasi merupakan langkah penting yang harus diambil. Perencanaan strategi sistem informasi adalah proses sistematis dan fokus perencanaan penggunaan sumber daya teknologi informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan perencanaan yang tepat, organisasi dapat mengenali peluang dan tantangan yang dihadirkan oleh perkembangan teknologi informasi dan memberikan arahan yang jelas untuk pengembangan dan penerapan sistem informasi. Salah satu teknologi informasi yang melatar belakangi perencanaan strategi sistem informasi kami adalah adanya artificial intelligence. Artificial intelligence ini dalam dunia industri farmasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam berbagai aspek seperti penelitian dan pengembangan obat, kemudian pengujian klinis, pengawasan kualitas, manajemen rantai pasokan, dan pelayanan pasien. Selanjutnya, rumusan masalah. Berikut adalah beberapa rumusan masalah yang kami jadikan pedoman dalam menyelesaikan proyek ini. Pertama, bagaimana strategi bisnis PT Kimia Farma dalam menerapkan artificial intelligence untuk membantu para tim profesional di bidang farmasi melakukan personalisasi pengobatan. Yang kedua, apa saja yang akan menjadi keuntungan dan hambatan dari penggunaan artificial intelligence di PT Kimia Farma. Yang ketiga, apa saja yang akan dibutuhkan PT Kimia Farma jika mereka menerapkan artificial intelligence dalam membantu para tim profesional di bidang farmasi melakukan personalisasi pengobatan. Dan yang terakhir, perubahan apa saja yang akan dialami oleh PT Kimia Farma jika mereka berhasil menerapkan artificial intelligence untuk membantu para tim profesional di bidang farmasi melakukan personalisasi pengobatan. Selanjutnya kita masuk ke tujuan penulisan. Yang pertama ada memberi ide baru kepada PT Kimia Farma untuk meningkatkan hasil personalisasi pengobatan mereka. Yang kedua, memperluas pemanfaatan artificial intelligence agar hanya tidak terbatas pada industri tertentu. Yang ketiga, menjelaskan manfaat yang akan didapat dari pemanfaatan artificial intelligence. Dan yang terakhir, memaparkan apa saja yang akan PT Kimia Farma butuhkan untuk menerapkan artificial intelligence dalam personalisasi pengobatan mereka. Selanjutnya kita masuk ke manfaat penulisan. Yang pertama, hasil penelitian diharapkan bisa menjadi sumber ide baru bagi PT Kimia Farma untuk meningkatkan efektivitas obat mereka. Yang kedua, hasil penelitian diharapkan bisa membuat penulis semakin mampu untuk berpikir kritis dalam memberikan ide baru. Yang ketiga, hasil penelitian diharapkan bisa menjadi pengetahuan tambahan bagi setiap orang yang membacanya. Dan yang terakhir, mengimplementasikan teori serta ilmu yang didapatkan oleh para penulis selama mengikuti kelas perencanaan strategi sistem informasi di perkuliahan. Baik, selanjutnya saya Corinthia Enji dengan NIM 2021-50274 akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai landasan teori. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai pengertian dari perencanaan strategi sistem informasi, kita harus tahu dulu nih, apa sih perencanaan strategis itu sendiri. Nah, perencanaan strategis itu adalah proses untuk mendokumentasikan serta menetapkan arah suatu bisnis dengan cara menilai di mana posisi perusahaan tersebut berada dan juga kemana arah tujuannya. Nah, di dalam rencana strategis tersebut terdapat catatan tentang visi, misi, nilai, serta tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta bagaimana cara mencapainya. Nah, melalui perencanaan yang strategis ini, maka diharapkan perusahaan itu mampu menghadapi perubahan arah bisnis dengan menyesuaikan arah perusahaan tersebut. Selanjutnya,
apa sih sistem informasi? Nah, definisi dari sistem informasi sendiri secara umum itu adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan pengguna teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, dan teknologi serta algoritma. Nah, lalu kita masuk nih ke apa sih perencanaan strategi sistem informasi itu sendiri? Nah, PSSI ini adalah suatu proses penetapan tujuan organisasi atau perusahaan, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga mencapai tujuan organisasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep dan model terkait, di mana kali ini saya akan membahas mengenai analisis SWOT dan juga Five Competitive Force. Yang pertama, analisis SWOT ini adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk bisnis atau proyek tertentu. Nah, meskipun sederhana, analisis SWOT ini adalah alat yang cukup ampuh untuk membantu kita dalam mengidentifikasi peluang kompetitif untuk peningkatan. Nah, dengan cara ini kita tuh dapat bekerja untuk meningkatkan tim dan juga bisnis sambil tetap berada di depan tren pasar. Nah, analisis SWOT ini itu terdiri dari yang pertama strength atau kekuatan, lalu ada weakness atau kelemahan, lalu ada opportunities atau peluang, dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Nah, masing-masing dari faktor ini tuh penting untuk diperiksa agar dapat merencanakan pertumbuhan organisasi dengan baik, dan disitulah analisis dibutuhkan. Lalu yang kedua ada five competitive force. Nah, uh, sebenarnya tuh Five Competitive Force ini tuh diambil dari teori Porter's Five Force yang merupakan sebuah metode yang dilakukan untuk mengetahui kekuatan industri berdasarkan faktor-faktor eksternal perusahaan. Nah, teori tersebut itu muncul didasari oleh adanya pandangan industrial organization yang merupakan sebuah pandangan manajemen bahwa perusahaan itu sangat memperhatikan faktor eksternal untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Nah, Five Competitive Force ini tuh terdiri dari 5. Yang pertama ada ancaman pendatang baru, lalu ada ancaman produk atau jasa pengganti, lalu yang ketiga ada kekuatan tawar-menawar pembeli, yang keempat ada kekuatan tawar-menawar pemasok, dan yang terakhir ada persaingan dalam industri sejenis. Di dalam slide ini, saya akan menjelaskan pembahasan awal dari bab 3 yaitu Executive Summary. Nah, di bagian ini saya akan memberikan beberapa informasi singkat mengenai PT Kimia Farma Tbk. Informasi yang pertama adalah mengenai profil perusahaan. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang kami gunakan untuk menyelesaikan tugas akhir dari proyek mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Nah, nama perusahaan yang kami gunakan adalah PT Kimia Farma Tbk, di mana PT Kimia Farma Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri farmasi. PT Kimia Farma ini memiliki alamat di Jalan Veteran Nomor 9, Jakarta Pusat. Nah, PT Kimia Farma ini memiliki beberapa visi dan misi. Untuk visinya, yang pertama itu adalah menjadikan perusahaan healthcare pilihan utama yang telah terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Lalu untuk misinya itu yang pertama, melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi dan layanan kesehatan, serta optimalisasi aset. Lalu yang kedua adalah mengelola perusahaan secara good corporate governance dan operational excellence yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Lalu untuk misinya yang ketiga adalah memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholdernya. Lalu informasi yang selanjutnya adalah perusahaan dan manajemen, di mana di bagian ini berisi beberapa informasi mengenai sejarah singkat dari berdirinya PT Kimia Farma. Jadi PT Kimia Farma ini merupakan sebuah perusahaan industri farmasi pertama yang didirikan di Indonesia, di mana PT ini didirikan oleh
pemerintah Hindia pada tahun 1817. Nah, PT Kimia Farma ini pada awalnya diberikan nama NV Chemicalian Handel Redchem Co. Lalu pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan bagi sejumlah besar perusahaan-perusahaan farmasi pada tahun tersebut, di mana pada tahun tersebut perusahaan-perusahaan yang dilebur itu diubah namanya menjadi PNF, di mana PNF ini merupakan singkatan dari Perusahaan Negara Farmasi. Lalu pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF ini diubah kembali menjadi perusahaan terbatas, sehingga nama perusahaan PNF ini berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Lalu pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma Persero ini diubah kembali namanya diubah kembali statusnya menjadi perusahaan publik, yaitu dari yang tadinya namanya PT Kimia Farma Persero, namanya diubah lagi menjadi PT Kimia Farma Persero Tbk, di mana nama PT Kimia Farma Persero Tbk ini telah digunakan hingga sekarang ini, tahun 2023. Lalu untuk slide ini masih di bagian dari executive summary. Nah, di bagian ini saya akan memberikan beberapa informasi secara singkat mengenai rancangan bisnis yang telah kelompok kami diskusikan untuk PT Kimia Farma Tbk. Nah, yang pertama itu adalah pelayanan. PT Kimia Farma menyediakan pelayanan berupa pemeriksaan kesehatan, rehabilitas medis, penanganan gawat darurat, pelayanan lainnya seperti imunisasi ataupun bedah minor. Jadi bedah minor ini merupakan operasi ringan yang menggunakan anestesi yang ringan yang dapat dilakukan dengan hanya menggunakan peralatan-peralatan yang sederhana. Lalu ada pelayanan lainnya seperti pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembang, serta pembuatan obat-obatan, dan juga layanan seperti penggunaan artificial intelligence, yang dimana artificial intelligence ini dapat membantu untuk menangani penyakit ataupun keluhan yang dimiliki oleh pasien. Dan artificial intelligence ini juga dapat membantu tenaga medis dalam mengerjakan pekerjaannya. Jadi dengan adanya artificial intelligence ini, tenaga medis dapat lebih terbantu untuk mengerjakan pekerjaannya agar lebih efektif dan efisien. Dan layanan lainnya juga ada layanan home care service. Lalu yang kedua itu adalah target pasar. Karena PT Kimia Farma ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, oleh karena itu target pasar yang dimiliki oleh perusahaan ini adalah mencangkup masyarakat ataupun orang-orang yang membutuhkan produk-produk kesehatan. Contohnya itu kayak obat-obatan, vitamin, suplemen, alat kesehatan, kosmetik medis, serta produk-produk farmasi lainnya. Selain itu, target dari PT Kimia Farma ini juga menargetkan rumah sakit, apotik, puskesmas, dan juga para dokter, serta orang-orang yang membutuhkan alat-alat kesehatan, di mana alat-alat kesehatan ini telah dikaitkan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, di mana alat-alat ini akan lebih canggih dan akan sangat membantu untuk para dokter ataupun para tenaga kesehatan. Nah, yang ketiga itu adalah keunggulan. Keunggulan yang akan dirasakan oleh perusahaan PT Kimia Farma apabila mereka menerapkan kecerdasan buatan dalam personalisasi PT Kimia Farma adalah antara lain yang pertama itu personalisasi yang tepat sasaran. Dengan memanfaatkan AI, PT Kimia Farma dapat melakukan personalisasi pengobatan pada setiap pasiennya dengan cara yang tepat dan akurat. Nah, data pasien serta riwayat medis ataupun jenis penyakit dan gejala serta data-data yang menunjang informasi mengenai pasien dapat diolah oleh artificial intelligence, sehingga data yang diolah ini akan menghasilkan rekomendasi ataupun cara penanganan atau pengobatan yang tepat sasaran untuk pasien yang membutuhkan ini. Lalu yang kedua itu adalah penyajian informasi kesehatan yang lebih komprehensif. Nah, dalam pelayanan kesehatan, informasi yang akan disajikan ini adalah hal yang sangat penting dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengobatan. Nah, dengan memanfaatkan AI, PT Kimia Farma akan dapat mengumpulkan dan menganalisis berbagai data secara banyak. Lalu, data-data yang dikumpulkan dan dianalisis ini akan menghasilkan informasi yang lebih komprehensif.
Yang tentunya hal ini akan sangat memberikan kemudahan bagi pasien untuk memahami informasi mengenai kesehatan yang ada dalam tubuhnya, serta perencanaan pengobatan yang akan dijalani oleh pasien. Jadi dengan data-data yang udah dianalisis ini akan diolah, lalu memberikan informasi yang lebih detail dan lebih spesifik untuk pasiennya. Jadi pasien ini akan lebih mengerti bagaimana sih kondisi kesehatan dari pasien ini, dan juga rencana pengobatan apa yang dibutuhkan untuk pasiennya. Misalkan penyakitnya A, lalu pengobatan apa sih yang dibutuhkan untuk pasien ini. Nah, semuanya udah dilakukan oleh artificial intelligence. Nah, lalu keunggulan yang ketiga itu adalah efisiensi proses pengobatan dengan memanfaatkan AI. Proses pengobatan ini dapat menjadi lebih efektif dan lebih efisien apabila menggunakan artificial intelligence. Data pasien dapat diolah secara otomatis sehingga menghasilkan informasi mengenai rancangan pengobatan serta resep-resep obat yang dibutuhkan oleh pasiennya. Nah, data-data yang dimiliki ini akan diolah oleh artificial intelligence, di mana artificial intelligence ini akan memberikan rancangan pengobatan yang tepat serta resep-resep obat yang dibutuhkan. Nah, dengan menggunakan artificial intelligence ini, tentunya kegiatan tersebut atau pekerjaan tersebut akan dapat dilakukan dengan mudah dibandingkan dengan dikerjakan oleh manusia. Karena kalau misalkan artificial intelligence kan mereka melakukannya sesuai dengan mesin. Nah, di mana mereka udah diprogram kalau misalkan untuk melakukan pekerjaan tersebut itu udah dapat dilakukan dengan lebih singkat dan lebih cepat gitu. Nah, kemungkinan untuk salah dalam proses tersebut jika dilakukan oleh artificial intelligence juga akan lebih sedikit, karena artificial intelligence ini kan udah diprogram sama pembuatnya. Jadi kemungkinan untuk salah itu sangat sedikit dibandingkan kalau misalkan manusia yang mengerjakan. Kalau manusia yang mengerjakan, kemungkinan terjadi kesalahan itu akan lebih besar. Nah, dengan artificial intelligence, pengelolaan obat dan pengiriman obatnya akan lebih mudah diatur dan lebih mudah untuk diukur. Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan manusia akan teknologi akan semakin besar. Ditambah lagi dengan adanya revolusi industri 4.0, di mana pada revolusi ini mengakibatkan penginvasian di hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Ditambah dengan munculnya artificial intelligence yang membawa perubahan dengan sangat cepat di berbagai negara. Nah, artificial intelligence ini sangat mempengaruhi bagi setiap industri, begitu juga dengan industri farmasi. Artificial intelligence ini merupakan sebuah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, di mana artificial intelligence ini telah dibentuk dan telah diprogram di dalam sebuah mesin agar mesin tersebut dapat berpikir dan bertindak layaknya manusia dalam berpikir. Nah, di tengah kekacauan yang terjadi di dunia industri, di mana terjadi sebuah kekacauan, yaitu muncullah tantangan-tantangan yang besar dalam melakukan eksperimen untuk menemukan formula baru dalam penemuan ataupun pembuatan obat, di mana dalam kegiatan eksperimen itu sangat membutuhkan waktu yang lama jika dikerjakan oleh manusia. Lalu dengan terjadinya kekacauan tersebut, mulailah ditemukan artificial intelligence, di mana dengan menggunakan artificial intelligence banyak sekali eksperimen-eksperimen yang dapat dilakukan dan dapat diteliti dengan waktu yang lebih singkat, dan lebih cepat. Ditambah artificial intelligence ini dapat melakukan eksperimen yang sama persis seperti yang dilakukan oleh peneliti manusia. Jadi pada awal ditemukannya artificial intelligence ini sangat membantu bagi peneliti untuk melakukan eksperimen untuk menemukan obat, agar eksperimen ini dapat dilakukan dengan sangat cepat dan dapat dilakukan dengan lebih efisien juga. Nah, eksperimen yang dilakukan oleh artificial intelligence ini dapat dilakukan hanya dengan melalui simulasi komputer. Makanya artificial intelligence ini sangat membantu bagi para peneliti. Nah, semenjak ditemukannya artificial intelligence ini sangat berperan dalam semua tahapan dalam penemuan obat, mulai dari identifikasi sasaran untuk penemuan obat hingga optimasi uji praklinis maupun uji klinisnya.
Contohnya itu, contoh dari artificial intelligence itu yang pertama ada CADD, yaitu kependekan dari Computer Aided Design Drowning. Nah, CADD ini digunakan untuk membuat desain obat, di mana CADD ini digunakan untuk memberikan suatu penggambaran dari bentuk obat dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jadi, kalau misalkan peneliti mau membuat sebuah desain obat atau membuat bentuk obatnya kayak gimana sih gitu. Nah, jadi dengan CADD ini dapat diberikan penggambaran dalam 2 dimensi ataupun 3 dimensi dari bentuk obat tersebut. Misalkan penelitinya ini mau bikin obat. Nah, untuk peneliti ini tahu gimana sih bentuk obat yang cocok untuk obat yang mau dibuat. Nah, maka dibuatlah bentuk penggambaran dalam 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, contoh lainnya selain dari CADD itu adalah penerapan AI sebagai deep learning, di mana hal ini dilakukan untuk melakukan repurposing pada obat. Nah, pada contoh ini akan dilakukan kegiatan computing, di mana computing ini digunakan untuk mengidentifikasikan potensi atau mengidentifikasikan penggunaan dari obat-obat yang telah ada. Nah, dengan dilakukannya computing ini juga dapat mengidentifikasikan molekul-molekul apa saja yang gagal pada saat dilakukan uji klinis. Jadi, kalau misalkan diketahui nih pada saat uji klinis molekul-molekul yang gagal, maka molekul tersebut tidak boleh lagi digunakan, karena kan kita udah tahu kalau misalkan molekul tersebut telah gagal kan. Lalu ada tujuan dari pembuatan makalah ini. Nah, makalah ini dibuat untuk memberikan informasi mengenai pemanfaatan artificial intelligence untuk personalisasi dalam pembuatan obat di dunia industri farmasi, dikhususkan untuk PT Kimia Farma. Lalu, analisis ini dilakukan untuk memberikan wawasan tentang manfaat dari penerapan teknologi artificial intelligence dalam proses pengembangan, produksi, maupun distribusi pada obat. Dengan adanya artificial intelligence, perusahaan kimia farma ini dapat mendeteksi penyebab dari suatu penyakit serta mempercepat pengidentifikasian untuk pengguna obat-obat tersebut. Lalu dapat juga memprediksi seberapa cepat reaksi dari obat tersebut. Jadi, dengan adanya artificial intelligence, maka artificial intelligence ini dapat mendeteksi penyebab dari suatu penyakit. Misalkan waktu itu COVID-19. Dengan adanya artificial intelligence, maka bisa diketahui nih penyebab dari munculnya suatu penyakit itu karena apa, atau mungkin karena virusnya, apakah virusnya berasal dari binatang atau berasal dari tumbuh-tumbuhan gitu, atau penyakit tersebut datangnya dari kemunculan penyakit tersebut itu datangnya dari mana, itu bisa diketahui oleh artificial intelligence. Lalu dengan artificial intelligence ini juga dapat dilakukan untuk melakukan pengidentifikasian obat. Jadi dengan artificial intelligence kan tadi udah diketahui nih penyakit ini datangnya itu dari apa, penyakit ini tuh dia itu penyakitnya ini kenapa bisa ada penyakit ini tuh karena apa. Lalu kalau udah diidentifikasi, kita artificial intelligence ini bisa nyari tahu obat apa yang cocok untuk mengatasi penyakit tersebut. Lalu dengan adanya artificial intelligence ini juga dapat dilakukan prediksi seberapa cepat sih kemanjuran dari obat tersebut untuk menyembuhkan penyakit yang telah ditemukan tersebut. Lalu tujuan lainnya dari artificial intelligence dalam dunia industri ini adalah untuk memberitahu bahwa dengan penerapan artificial intelligence ini akan membawa manfaat-manfaat lainnya yang akan didapati oleh khususnya untuk PT Kimia Farma. Yang pertama itu adalah manfaat yang pertama adalah personalisasi obat untuk kebutuhan khusus pasien. Lalu manfaat yang kedua itu meningkatkan penemuan dan pengembangan obat. Manfaat yang ketiga meningkatkan keamanan dan efikasi pada obat. Lalu manfaat yang keempat merupakan
meningkatkan efisiensi dalam produksi dan distribusi obat. Nah, dengan menerapkan artificial intelligence ini, maka PT Kimia Farma dapat meningkatkan daya saing di industri farmasi serta dapat mengoptimalkan proses produknya di masa kini hingga masa yang akan datang. Nah, pada bagian ini telah masuk ke materi bisnis strategi. Nah, di dalam bisnis strategi terdapat visi dan misi serta goal dan objektif yang akan dijelaskan dengan lebih rinci. Nah, untuk visinya itu adalah membangun industri farmasi yang inovatif dengan menggunakan artificial intelligence untuk mempersonalisasikan pengobatan yang lebih efektif dan efisien bagi pasiennya. Nah, setiap individu itu memiliki kondisi kesehatan yang berbeda. Oleh karena itu, industri farmasi perlu untuk menciptakan pengobatan yang cocok bagi setiap individu tersebut secara lebih spesifik. Nah, dengan adanya kemajuan artificial intelligence, industri kesehatan dapat memanfaatkan informasi genetik dan kesehatan pasien untuk menciptakan pengobatan yang sesuai dengan kesehatan dari masing-masing individu. Penggunaan artificial intelligence juga dapat mempercepat proses klinis, refocusing obat-obatan, dan identifikasi efek samping dari penggunaan obat tersebut. Nah, artificial intelligence ini memiliki kemampuan untuk memproses data secara akurat dan secara cepat. Dengan meningkatkan penggunaan data kesehatan pasien, maka artificial intelligence ini dapat membantu PT Kimia Farma untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam menangani pasiennya. Contohnya, misalkan terdapat pasien dengan keluhan penyakit kanker, maka artificial intelligence ini dapat menganalisis berdasarkan sumber data informasi yang ada. Misalnya itu kondisi kesehatan pasien, lalu gejala yang dialami pasien, dan informasi-informasi lainnya kayak kebiasaan yang dilakukan oleh pasien, makanan yang dikonsumsi oleh pasien, dan informasi-informasi lainnya yang dibutuhkan. Nah, dari informasi-informasi tersebut, maka artificial intelligence ini akan menganalisis dan memberikan keputusan untuk memilih apakah obat yang tepat untuk diberikan kepada pasien tersebut dan penanganan kesehatan apa yang dibutuhkan bagi pasien. Nah, sehingga pasien tersebut dapat diberikan pengobatan yang sesuai dengan masalah kesehatan yang ada pada pasien dengan lebih spesifik lagi. Nah, penggunaan artificial intelligence juga dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasikan data klinis sebagai dasar pengembangan obat-obatan baru. Nah, artificial intelligence ini akan membantu untuk meramalkan atas hasil yang akan terjadi dari pengobatan yang telah dilakukan. Nah, misalnya setelah pasien ini diberikan pengobatan, maka artificial intelligence ini dapat meramalkan apa sih yang akan terjadi setelah proses pengobatan tersebut dilakukan. Apakah pasien tersebut akan sembuh ataupun pasien tersebut memerlukan pengobatan lain yang lebih lanjut untuk mengobati penyakit tersebut. Nah, yang tadi itu untuk visinya. Lalu ada misinya. Misi yang pertama itu adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi obat dengan menggunakan teknologi artificial intelligence dan meningkatkan layanan kesehatan. Dari misi yang pertama itu mencakup kegiatan pemberian obat-obatan dengan dosis yang tepat. Lalu yang kedua dapat melakukan pengobatan kanker dengan terapi gen. Yang ketiga diagnosis penyakit penggunaan citra medis. Lalu yang keempat pemantauan kondisi pasien secara jarak jauh. Lalu yang kelima pendeteksi dini penyakit menular. Yang keenam pemberian saran gaya hidup sehat berdasarkan data dari kesehatan pribadi pasien. Lalu yang ketujuh adalah penyaringan secara massal untuk penyakit-penyakit menular yang terjadi di masyarakat secara luas. Nah, untuk misi yang kedua adalah menjadi perusahaan farmasi yang terdepan dalam inovasi dan pengembangan teknologi. Nah, perusahaan PT Kimia Farma ini harus mampu untuk menggabungkan antara penelitian dan teknologi untuk menciptakan produk-produk terbaru yang dimana produk tersebut akan sangat membantu bagi masyarakat. Nah, untuk mewujudkan misi kedua ini, perusahaan
perusahaan kimia farma ini harus melakukan penelitian dan pengembangan produk dengan terus-menerus untuk meningkatkan keunggulan dari produk-produk yang dimiliki oleh PT Kimia Farma. Nah, perusahaan kimia farma harus berfokus pada kerjasama antara tim peneliti dan departemen yang terdapat di dalam perusahaan tersebut, serta PT Kimia Farma ini harus membangun kemitraan dengan institusi akademik, institusi pemerintah, dan industri-industri lainnya. Nah, untuk misi yang ketiga itu adalah menjadi pemimpin dalam penggunaan teknologi artificial intelligence untuk memperbaiki personalisasi pengobatan bagi pasiennya. Artificial intelligence ini memiliki potensi yang besar untuk membantu para dokter dan membantu para peneliti untuk mencegah terjadinya penularan suatu penyakit. Nah, artificial intelligence ini juga dapat membantu untuk mempercepat pemulihan serta menyelamatkan nyawa-nyawa pasien dengan cara menganalisis data kesehatan milik pasiennya. Jadi, misalkan ada pasien dengan suatu keluhan, maka artificial intelligence ini dapat menganalisis data-data kesehatan yang dimiliki pasien ini untuk kemudian dicari tahu apakah pasien ini menderita penyakit apa gitu. Setelah diketahui penyakitnya apa, maka artificial intelligence ini akan memberikan solusi penanganan apa sih yang tepat dan obat-obatan apa yang tepat untuk diberikan kepada pasien tersebut. Maka tadi dikatakan bahwa artificial intelligence ini dapat menyelamatkan nyawa dari pasiennya. Nah, artificial intelligence ini juga dapat membantu tenaga kesehatan agar tenaga kesehatan ini lebih fokus pada kesehatan pasien dan lebih berfokus lagi pada penelitian yang telah atau sedang dilakukan. Nah, kecerdasan artificial intelligence dalam bidang pengobatan, penelitian farmasi, dan bidang layanan kesehatan lainnya dapat membantu dalam meningkatkan pelayanan dalam perawatan pasien dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Untuk misi yang keempat itu adalah membangun sistem pengawasan kesehatan yang lebih baik dan efektif dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Nah, salah satu contoh penggunaan artificial intelligence dalam pengawasan kesehatan adalah dengan pengolahan data. Nah, data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Contohnya itu misalkan dari catatan medis ataupun hasil tes laboratorium ataupun hasil dari pengamatan pada pasien secara langsung. Nah, dengan menggunakan artificial intelligence, data-data tersebut dapat diolah secara otomatis sehingga data yang diolah tersebut akan mengidentifikasikan pola-pola yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Jadi, setelah data-data tersebut dikumpulkan, maka artificial intelligence tersebut akan menganalisis apakah ada sesuatu hal yang mungkin belum terlihat sama manusia, tapi dia terlihat oleh artificial intelligence. Nah, selain itu, artificial intelligence ini juga dapat digunakan untuk memprediksi resiko-resiko kesehatan yang terjadi pada individu. Nah, sistem artificial intelligence ini akan menganalisis kondisi kesehatan dan gaya hidup dari suatu individu, di mana setelah itu artificial intelligence akan melakukan analisis untuk menentukan resiko kesehatan yang mungkin terjadi kepada individu tersebut dan memberikan rekomendasi terkait perubahan gaya hidup yang perlu untuk dilakukan oleh individu tersebut. Nah, atau memberikan rekomendasi pengobatan yang mungkin diperlukan untuk mencegah ataupun mengobati suatu penyakit yang terjadi pada suatu individu atau pada suatu pasien. Pada bagian ini masih di bagian bisnis strategi, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai untuk bagian dari goal dan objektifnya. Untuk goalnya itu yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi obat dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Nah, karena artificial intelligence ini mengganti hampir dari seluruh fungsi manusia dan fungsi dari mesin dalam memproses sebuah informasi. Dengan penggunaan artificial intelligence ini, semua data analitik dapat diproses dan diolah sehingga setelah diproses dan diolah ini, semua informasi ini dapat diambil kesimpulan untuk mengambil sebuah keputusan diambil sebuah keputusannya. Nah, dengan penggunaan artificial intelligence ini, proses-proses yang dilakukan itu akan lebih cepat dan lebih mudah.
Nah, penggunaan teknologi artificial intelligence ini dapat membantu untuk mendapatkan data yang lebih berkualitas untuk melakukan analisis dan prediksi. Hal ini berguna untuk mempercepat proses dari pengujian dan kualitas obat. Sehingga dengan dipercepatnya proses pengujian kualitas obat ini, maka obat tersebut akan lebih cepat lagi untuk diedarkan ke pasaran. Nah, penggunaan artificial intelligence ini juga akan membantu untuk melakukan pengembangan dari pembuatan obat-obatan ini, supaya obat-obatan ini lebih dalam pembuatan itu agar lebih akurat dan lebih cepat diproduksi. Nah, dengan melakukan penggabungan antara informasi-informasi dari berbagai sumber yang ada untuk memberikan sebuah prediksi ataupun hasil akhir yang lebih akurat mengenai keefektifan dari obat yang dikembangkan tersebut. Nah, jadi penggunaan artificial intelligence ini dia akan membantu untuk melakukan pengembangan agar obat ini dapat diproduksi lebih cepat dan lebih akurat. Nah, sehingga artificial intelligence ini juga dapat memberikan sebuah prediksi ataupun hasil akhir yang lebih akurat. Jadi artificial intelligence ini akan memprediksi apakah obat yang digunakan ini akan berguna atau enggak, kayak setelah obat ini dilakukan apakah obat ini benar-benar akan menyembuhkan penyakit dari pasien-pasiennya, kayak gitu. Lalu dengan artificial intelligence ini juga dapat mengidentifikasikan bagaimana sih keefektifan dari suatu penggunaan obat tersebut dan bagaimana efek samping dari pemakaian obat tersebut kepada pasiennya. Jadi balik lagi, kalau misalkan artificial intelligence ini selain dia bisa mengidentifikasikan keefektifan dari obat-obat ini, dia akan mengidentifikasikan efek samping apa sih yang akan dirasakan oleh pasien jika mengonsumsi obat-obatan tersebut. Nah, untuk goal yang kedua itu adalah mempercepat penemuan dan pengembangan obat dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Nah, untuk goal yang kedua ini, artificial intelligence dapat berguna untuk meningkatkan proses dari proses penemuan sampai ke pengembangan obat. Nah, ditambah dengan di zaman sekarang ini semakin banyak sekali penyakit ataupun virus-virus baru yang telah ditemukan oleh para peneliti, di mana dengan adanya kejadian dengan ditemukannya penyakit dan virus ini membuat kegiatan dalam melakukan ataupun menemukan dan mengembangkan suatu obat ini akan semakin sering dilakukan, karena kan semakin banyak penyakit dan virus. Jadi para peneliti ini pastinya mereka juga makin sering dong melakukan pengembangan obat untuk menemukan obat yang dapat menyembuhkan virus dan penyakit tersebut. Nah, dengan semakin banyaknya penyakit dan semakin banyaknya juga penelitian dilakukan, maka penelitian dalam pengembangan obat ini akan dilakukan dengan waktu yang cukup lama. Nah, tapi dengan adanya dan dengan penerapan artificial intelligence, semua kesulitan ini dapat diatasi dan dapat dilakukan dengan lebih cepat, karena artificial intelligence ini dapat melakukan segala tugas dengan lebih cepat, dan artificial intelligence ini dia udah diprogram untuk melakukan proses-proses tersebut dengan lebih cepat dan lebih mudah. Nah, di zaman sekarang ini banyak sekali perusahaan farmasi yang telah menggunakan artificial intelligence untuk melakukan penelitian pada pembuatan dan pengembangan obat-obatan. Nah, penggunaan artificial intelligence ini dilakukan dengan tujuan agar obat-obatan ini dapat segera diluncurkan ke pasaran dan dapat membantu masyarakat untuk menyembuhkan masyarakat yang menderita sebuah penyakit. Nah, untuk yang goal yang ketiga adalah mengembangkan sistem kesehatan yang dapat meningkatkan efektivitas pengobatan dan mempercepat pemulihan pasien. Nah, tujuan dari goal yang ketiga ini adalah untuk meningkatkan tingkat kesembuhan dan meningkatkan kualitas hidup dari pasien-pasien dengan mengurangi durasi perawatan dan biaya yang dikeluarkan saat melakukan perawatan. Jadi, dengan adanya goal ini, maka PT Kimia Farma ini dapat meningkatkan kesembuhan dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi, misalkan ada pasien yang sakit, dengan adanya penemuan dan pengembangan obat itu, maka pasien-pasien ini dapat sembuh dari
penyakit tersebut. Dan dengan adanya artificial intelligence untuk mengembangkan obat ini, maka artificial intelligence ini juga akan membantu untuk mengurangi durasi perawatan yang akan dilakukan oleh pasien dan akan mengurangi biaya-biaya apa saja yang keluar saat melakukan perawatan demi menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan ini dibutuhkan langkah-langkah yang harus diambil. Langkah yang pertama itu adalah bahwa sistem kesehatan harus lebih terorganisir dan terkoordinir untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang tepat sesuai dengan kondisi dan penyakit yang diderita oleh pasien tersebut. Nah, teknologi artificial intelligence ini juga akan membantu untuk mengatasi kesulitan dan keterbatasan yang dimiliki oleh tenaga medis dalam memberikan perawatan dan pengobatan pada pasien. Nah, selain itu, sumber daya manusia dalam sistem kesehatan juga harus terus ditingkatkan. Nah, cara untuk meningkatkan sumber daya manusia itu bisa dilakukan dengan melakukan pembelajaran lebih lanjut ataupun dilakukan pelatihan ataupun training. Nah, sumber daya manusia ini kan harus ditingkatkan kan. Nah, hal-hal yang harus ditingkatkan itu adalah keterampilan dan kompetensinya. Jadi tenaga medis ini semakin hari semakin lama itu harus keterampilan dan kompetensinya itu harus semakin ditingkatkan, yaitu dengan cara ada dilakukan training dan juga ada yang namanya sekolah atau pelajaran lebih lanjut. Misalkan kayak misalkan dokter dia habis lulus kuliah dia akan melakukan intern gitu. Terus biar lebih supaya keterampilan mereka itu bisa lebih ditingkatkan lagi, maka mereka akan melakukan training ataupun belajar lagi gitu. Nah, pelatihan dan pendidikan ini harus dilakukan secara berkala agar semua tenaga medis dapat memberikan layanan yang terbaik untuk mengobati pasien-pasiennya. Lalu untuk goal yang keempat adalah meningkatkan kualitas hidup pasien melalui personalisasi pengobatan yang lebih baik. Nah, di dalam goal yang keempat ini, tujuan dari personalisasi pengobatannya itu adalah untuk meningkatkan efektivitas pengobatan dan mengurangi efek samping yang muncul dari penggunaan obat dan dari penggunaan obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien. Nah, perkembangan teknologi artificial intelligence ini membuat terciptanya personalisasi dalam pengobatan, di mana teknologi artificial intelligence ini dapat mengidentifikasikan variasi-variasi genetik yang dimiliki oleh setiap pasien-pasiennya. Nah, melalui tes genetik, tenaga medis dapat mengetahui ciri-ciri genetik pasien yang mencocokkan gejala-gejala yang dialami oleh pasien dengan pengobatan mana sih yang paling cocok untuk gejala-gejala yang terjadi di pasien tersebut. Jadi melalui tes genetik, jadi kan setiap pasien itu pasti mereka punya gejala-gejala yang berbeda. Mereka punya gejala yang berbeda sama tingkat penyakit itu tuh berbeda. Nah, dengan dianalisis gimana gejala yang dialami oleh pasien sama bagaimana sih selain dianalisis gejalanya, terus si artificial intelligence ini akan menganalisis juga genetik yang terjadi di pasien tersebut. Nah, setelah dianalisis, baru artificial intelligence ini dapat memberikan informasi mengenai pengobatan mana sih yang paling cocok untuk diberikan kepada pasien tersebut. Karena kan setiap pasien itu punya gejala yang berbeda, jadi pasti penanganannya itu juga berbeda gitu. Nah, dengan dilakukan cara tersebut, maka setelahnya pasien dapat maka tenaga kesehatan ini dapat memberikan resep obat dan memberikan informasi mengenai pengobatan mana sih yang paling cocok untuk diberikan kepada pasien-pasiennya. Nah, personalisasi pengobatan dapat meningkatkan kualitas hidup pasiennya. Contohnya itu, misalkan obat-obat yang digunakan yang telah disetujui oleh FDA untuk mengobati kanker payudara. Nah, obat-obatan yang ini kan jika dikonsumsi oleh pasiennya itu kan akan memiliki efek samping kan. Nah, efek samping ini setiap pasien itu berbeda gitu. Efek samping yang akan dirasakan oleh setiap pasien itu pastinya akan berbeda antara pasien satu dengan pasien lainnya. Nah, di beberapa kasus itu pengobatan yang diberikan kepada pasien jika pengobatan yang diberikan kepada pasien itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang harusnya
diberikan kepada pasien tersebut malah menjadi sumber penyakit bagi pasien tersebut, dimana yang misalkan harusnya pasien tersebut dikasih dosis obatnya sekian gitu, jadi lebih tinggi gitu. Nah, itu akan memberikan dampak bagi pasiennya itu bisa aja bukannya sembuh malah makin sakit, malah penyakit itu makin parah gitu. Misalkan yang tadinya kankernya bisa dia diobati dengan cepat, dengan pengobatan yang tidak tepat itu malah pasien itu sakitnya malah makin parah, terus makin lama gitu. Nah, karena tenaga medis sama kita kan nggak mau kan kejadian-kejadian kayak gitu tuh terjadi. Nah, oleh karena itu personalisasi pengobatan akan memastikan bahwa obat-obat yang digunakan dan diberikan kepada pasien untuk dikonsumsi adalah obat yang tepat. Nah, terus obat-obatnya itu udah dipastiin kalau misalkan obat-obatan itu udah sesuai dengan dosis yang dianjurkan dan dosis yang tepat untuk dikonsumsi oleh pasien tersebut. Sehingga dengan adanya hal itu akan meminimalisirkan terjadinya efek samping pada pasien. Lalu ada selanjutnya itu adalah materi objektif. Nah, untuk objektif yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup pasien dan mempercepat pemulihan dengan memperbaiki personalisasi pengobatan. Di mana personalisasi pengobatan ini memiliki arti bahwa pengobatan yang diberikan kepada pasien diberikan sesuai dengan kebutuhan yang harus dimiliki oleh pasiennya, serta harus disesuaikan juga dengan kondisi dari kesehatan dari masing-masing pasiennya ini. Nah, personalisasi pengobatan ini harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan pasiennya serta harus disesuaikan juga dengan kebutuhannya. Misalkan kebutuhannya sekian, tapi dikasihnya malah kelebihan, itu nggak baik. Malah itu akan memperparah kondisi dari pasien tersebut. Nah, oleh karena itu, setiap pasien memiliki penanganan dan kondisi kesehatan yang berbeda-beda. Nah, jika pengobatan dapat dipersonalisasikan dengan cara yang tepat, maka dengan hal tersebut akan memberikan peningkatan akan meningkatkan kemungkinan bahwa pengobatan yang dilakukan oleh pasien itu dengan dilakukan hal tersebut, maka kemungkinan bahwa pengobatan yang dilakukan oleh pasien itu adalah itu berhasil. Jadi kayak kalau semuanya itu udah dilakuin dengan tepat, maka dia bakal diprediksi nih, kalau misalkan pengobatan itu bisa berhasil di pasien tersebut. Nah, terus itu juga kalau misalkan personalisasinya juga tepat, dia bakal mempercepat proses pemulihan dari pasien tersebut. Nah, dengan perbaikan personalisasi pengobatan, maka pasien akan lebih cepat untuk menemukan pengobatan yang sesuai dan lebih efektif. Selain itu, dengan pengobatan yang tepat, maka pasien dapat menghindari efek samping yang tidak diinginkan dan meminimalisirkan terjadinya komplikasi pada penyakitnya. Nah, untuk objektif yang kedua adalah membangun teknologi artificial intelligence yang dapat memaksimalkan efisiensi dalam produksi obat. Dalam industri farmasi, setiap tahap produksi obat membutuhkan pengambilan keputusan yang tepat dalam waktu yang lebih singkat, mulai dari formulasi obatnya, uji klinis, regulasi, publikasi, dan sampai distribusi obat-obatan tersebut ke pasaran. Nah, dalam membuat suatu obat, setiap tahapan dalam pembuatan obat itu dan setiap pengambilan keputusannya itu memerlukan cukup banyak waktu dan uang, serta memerlukan sumber daya manusia yang banyak. Nah, peran artificial intelligence inilah yang dibutuhkan di dalam proses ini. Nah, karena artificial intelligence ini sangat memberikan manfaat dalam menganalisis data yang tepat. Sehingga data-data yang dianalisis oleh artificial intelligence ini akan memberikan meminimalisirkan resiko terjadinya kegagalan pada saat memproduksi sebuah obat. Lalu artificial intelligence ini juga akan memberikan untuk mengantisipasi error yang terjadi pada manusia, karena kalau manusia itu bisa aja terjadi kelalaian gitu, bisa terjadi error gitu. Kalau manusia mungkin aja bisa lupa pada saat
pada saat melakukan pengembangan obat misalkan manusia bisa aja lupa, tapi kalau mesin apalagi artificial intelligence itu dia sangat kecil sekali kemungkinan untuk terjadi kesalahan, kecuali kalau misalkan memang artificial intelligence ini terjadi kesalahan, mungkin itu kesalahan itu ada pada pemrogramannya. Nah, artificial intelligence ini juga punya manfaat itu untuk mempercepat proses pembuatan obat-obatan tersebut. Nah, salah satu contoh dari penggunaan artificial intelligence dalam memproduksi obat-obatan adalah pada tahap pabrikasi, di mana artificial intelligence ini akan membantu untuk memprediksi bahan-bahan apa yang digunakan untuk membuat suatu obat tersebut, dan artificial intelligence ini akan mengidentifikasikan apakah pada saat proses pembuatan obat tersebut harus dilakukan revisi gitu. Karena mungkin aja waktu proses produksi obat pasti ada aja yang namanya dilakukan revisi. Misalkan yang tadinya plannya mau A, ternyata pas lagi udah nyampe ke A, ada yang salah nih, berarti harus direvisi gitu. Jadi proses pembuatan obat ini jadi menggunakan plan B gitu. Nah, artificial intelligence ini dia dapat memprediksi nih apa aja sih yang perlu direvisi gitu. Jadi kalau misalkan jadi bisa diketahui banget kan kalau artificial intelligence ini tuh manfaatnya banyak banget untuk proses pengembangan obat. Nah, artificial intelligence juga dapat membantu dalam pengumpulan data uji klinisnya. Lalu artificial intelligence ini juga dapat membantu dalam menganalisis riwayat pasien melalui profil kesehatan yang dimiliki oleh masing-masing dari pasien tersebut. Di mana artificial intelligence ini akan menganalisis informasi berupa riwayat medis, riwayat keluarga pasien, dan faktor-faktor resiko lainnya, yang dimana faktor-faktor resiko ini merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi kesehatan dari pasien tersebut. Nah, dari informasi tersebut, maka artificial intelligence ini akan mengevaluasi data-data tersebut. Nah, kemudian setelah dianalisis, maka artificial intelligence ini akan memprediksi efek samping yang kemungkinan akan dirasakan oleh pasiennya jika mengkonsumsi suatu obat tersebut. Misalkan kayak udah dianalisis nih, misalkan dia ada alergi terhadap suatu hal, ternyata kandungan di obatnya itu ada mengandung zat-zat yang ternyata bikin alergi pasiennya. Nah, itu kan pasti ada efek sampingnya kan, entah efek sampingnya maka alergi si pasien ini akan kambuh gitu. Nah, dengan ada artificial intelligence, maka artificial intelligence ini akan memprediksi nih efek samping dari penggunaan obat tersebut. Nah, dengan artificial intelligence ini, baik lagi kalau artificial intelligence ini akan memberikan informasi mengenai berapa sih dosis yang tepat untuk diberikan kepada pasiennya. Lalu untuk objektif yang ketiga adalah menggunakan teknologi artificial intelligence untuk memprediksi potensi terjadinya efek samping ataupun interaksi pada obat. Nah, kegunaan dari teknologi artificial intelligence dalam dunia kesehatan dapat membantu tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan dan menjaga kesehatan pasiennya. Nah, sistem artificial intelligence ini akan mengumpulkan data dari data dari berbagai sumber-sumber. Contohnya itu bisa sumbernya dari database klinis, publikasi medis, ataupun informasi mengenai pasien ini. Nah, data ini kemudian dianalisis dengan menggunakan algoritma machine learning untuk mencari efek samping dan bagaimana reaksi dari suatu obat tersebut jika obat tersebut diberikan kepada pasiennya. Nah, menggunakan teknologi artificial intelligence, para peneliti dapat memprediksi efek samping dari obat-obatan tersebut sebelum diuji kepada manusia. Nah, hal ini dapat menghemat banyak waktu dan menghemat banyak uang, serta mengurangi resiko terjadinya efek samping pada pasien. Nah, lalu goal yang keempat adalah memanfaatkan teknologi artificial intelligence untuk menganalisis data kesehatan pasien dan menentukan pengobatan yang tepat.
Artificial intelligence ini dapat digunakan untuk menganalisis data kesehatan pasien yang biasanya disimpan dalam sistem informasi kesehatan atau biasa disebut Electronic Health Record atau IHR. Nah, dan artificial intelligence ini akan menganalisis data tersebut dan mendapatkan informasi penting mengenai riwayat penyakit dari pasien, lalu alergi obat apa yang ada di dalam tubuh pasien, serta hasil pemeriksaan klinis yang telah dilakukan oleh pasien tersebut, dan informasi-informasi lainnya yang berguna mengenai kondisi dari tubuh pasien tersebut. Nah, penggunaan artificial intelligence ini dapat mempercepat waktu diagnosa dokter dan menemukan pengobatan yang lebih efektif berdasarkan data-data pasien secara lebih spesifik, di mana data-data tersebut telah diolah dan dianalisis. Nah, namun dalam pembuatan dan penggunaan teknologi artificial intelligence ini harus memperhatikan keamanan data yang digunakan. Seperti kita tuh harus menjaga privasi dan kerahasiaan dari pasien-pasien ini, karena kan kita ini udah tahu data-data informasi pribadi mengenai pasien, jadi udah hak kita untuk menjaga privasi dan kerahasiaan data-data pribadi milik pasien tersebut. Nah, oleh karena itu perlu adanya regulasi dan aturan yang jelas yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi artificial intelligence di bidang kesehatan. Lalu materi selanjutnya adalah bisnis analisis, di mana di bagian bisnis analisis ini terdapat analisis SWOT-nya. Nah, analisis SWOT yang pertama itu adalah stress atau kekuatan. Kekuatan yang pertama itu adalah mengoptimalkan proses pengobatan dengan personalisasi yang lebih akurat dan lebih efektif. Lalu untuk kekuatan yang kedua adalah peningkatan kualitas dan efisiensi pengobatan. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan percayaan pelanggan terhadap produk dan layanan yang disediakan oleh Kimia Farma. Lalu yang keempat adalah Kimia Farma terlihat lebih inovatif dan maju dibandingkan industri farmasi lainnya. Lalu untuk analisis yang kedua adalah weakness atau kelemahan, di mana kelemahan yang pertama adalah biaya investasi yang besar untuk mengembangkan teknologi artificial intelligence dalam melakukan proses personalisasi pengobatan di bidang farmasi. Lalu untuk weakness yang kedua adalah dapat terjadi kesalahan dalam melakukan pengobatan jika data-data yang digunakan tidak akurat. Lalu untuk analisis yang ketiga adalah opportunities atau artinya itu adalah peluang. Nah, peluang yang pertama itu adalah berpotensi dalam peningkatan penjualan Kimia Farma dengan mengembangkan teknologi artificial intelligence dalam pengobatan personalisasi. Lalu untuk peluang yang kedua adalah untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan teknologi artificial intelligence di bidang farmasi. Lalu analisis yang keempat adalah threat atau ancaman, di mana ancaman yang pertama itu adalah terjadi persaingan ketat dari perusahaan farmasi lain yang juga mengembangkan artificial intelligence dalam personalisasi pengobatannya. Lalu untuk ancaman yang kedua adalah regulasi pemerintah yang ketat dalam penggunaan teknologi artificial intelligence di bidang farmasi. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah Kimia Farma dapat mempertimbangkan investasi pengembangan teknologi artificial intelligence untuk mempersonalisasikan pengobatan yang lebih akurat dan lebih efektif. Nah, namun perusahaan Kimia Farma ini juga harus berhati-hati dalam mengumpulkan dan mengelola data-data yang dimiliki tersebut. Nah, untuk menghindari kesalahan dalam pengobatan. Jadi, perusahaan Kimia Farma ini harus berhati-hati untuk dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan dalam penganalisisan data-data yang telah dikumpulkan tersebut. Nah, gunanya di Kimia Farma itu harus berhati-hati karena supaya terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam melakukan pengobatan pada pasiennya. Nah, strategi pemasaran tepat juga dapat digunakan untuk memperoleh pasar yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap PT Kimia Farma. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya yang sebelumnya terkait bisnis analisis. Nah, yang selanjutnya ini ada 5 competitive force. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, 5 competitive force ini kan terdiri dari 5 ya. Itu ada bargaining power of buyers, ada bargaining power of suppliers, ada rivalry of competitors, ada threats of substitutes, dan ada threats of new entrants. Nah, seperti yang bisa dilihat di bagan yang sudah saya cantumkan di bawah.
Nah, selanjutnya saya akan membahas 5 competitive force yang terjadi pada PT Kimia Farma ini. Untuk yang pertama, ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Nah, PT Kimia Farma ini tuh harus menghadapi potensi masuknya pesaing baru dalam industri farmasi. Nah, seperti persyaratan regulasi yang ketat dan tingginya biaya riset dan pengembangan obat itu dapat menjadi hambatan bagi pesaing baru. Nah, tapi adanya inovasi dan teknologi serta kebijakan regulasi yang berubah dapat membuka peluang bagi pesaing baru ini untuk memasuki pasar. Lalu yang kedua, ada juga ancaman produk atau jasa pengganti. Nah, PT Kimia Farma ini harus berhadapan dengan kemungkinan adanya produk pengganti seperti obat generik atau alternatif pengobatan yang lebih murah atau lebih efektif. Nah, tentunya perubahan tren dan preferensi konsumen ini tuh juga dapat mengarah pada penggunaan produk pengganti. Lalu yang ketiga ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Di sini tuh PT Kimia Farma ini akan terpengaruh oleh kekuatan tawar-menawar dari pembeli obat seperti rumah sakit, apotek, pemerintah, dan konsumen. Nah, jika pembeli ini memiliki banyak pilihan dan daya tawar yang tinggi, mereka itu dapat mempengaruhi harga, kualitas, dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh PT Kimia Farma. Yang selanjutnya ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Nah, PT Kimia Farma ini akan berinteraksi dengan pemasok bahan baku dan komponen yang digunakan dalam produksi obat. Nah, jika pemasok ini memiliki daya tawar yang tinggi, misalnya karena keterbatasan pemasok atau keunikan produk, mereka itu dapat mempengaruhi harga dan juga ketersediaan dari bahan baku itu sendiri. Lalu yang kelima ada persaingan dalam industri sejenis. PT Kimia Farma ini akan menghadapi persaingan dari perusahaan farmasi lainnya. Nah, baik lokal maupun internasional yang juga memproduksi dan mendistribusikan obat-obatan. Lalu persaingan harga dan promosi ini dapat menjadi faktor utama dalam memperebutkan pangsa pasar. Nah, tentunya di sini inovasi produk dan pengembangan obat baru dapat menjadi keunggulan kompetitif dalam bersaing dengan rival-rival yang ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke project definition. Yang pertama ada location. Nah, sebenarnya Kimia Farma ini sampai saat ini sudah memiliki 6 anak perusahaan yang kantornya itu tersebar luas di Indonesia. Namun untuk saat ini kantor pusat dari Kimia Farma sendiri itu PT Kimia Farma Tbk ini terletak di Jalan Veteran nomor 9 Jakarta Pusat. Selanjutnya ada background. Nah, seperti yang kita tahu, PT Kimia Farma ini kan bergerak di bidang farmasi atau obat-obatan yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, obat itu kan merupakan unsur penunjang pada sistem pelayanan kesehatan yang kedudukannya itu sangat penting kan. Nah, dalam praktek eh, kefarmasiannya, apoteker itu memiliki tugas untuk pengendalian ketersediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, hingga obat itu sampai kepada pasien. Nah, eh, ada juga pelayanan obat atas resep dokter, serta pelayanan informasi obat. Nah, dalam praktik aslinya itu ternyata masih banyak yang terjadi kesalahan-kesalahan atas pemberian obat karena adanya miskomunikasi antara apa yang dituliskan oleh dokter, yang diresepkan oleh dokter, dengan apa yang apoteker pahami dan akhirnya diberikan ke pasien. Dan kesalahan-kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien ini tentunya akan memberikan kerugian yang cukup besar dan cukup signifikan terhadap pasien. Nah, di sini tuh terdapat 4 fase kesalahan medikasi, yaitu yang pertama ada dalam tahap peresepan atau terjadi kesalahan saat penulisan resep. Lalu yang kedua ada transkrip, yaitu terjadi kesalahan saat membaca resep. Yang ketiga ada dispensing, terjadi kesalahan saat penyiapan dan penyerahan obat. Dan yang terakhir ada administrasi atau terjadi kesalahan saat pemberian obat. Nah,
dengan adanya kesalahan-kesalahan tersebut, dalam hal ini tuh perlu dibutuhkannya elektronik untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, peresepan secara elektronik ini tuh merupakan suatu metode peresepan obat yang dilakukan dengan menggunakan alat elektronik atau teknologi sehingga dapat memungkinkan dokter, apoteker, bahkan pasien itu untuk mengakses informasi secara tepat, hemat, dan akurat. Jadi dengan adanya peresepan secara elektronik ini tuh meminimalisir adanya kesalahan. Nah, selanjutnya itu ada terkait hal tersebut, tentunya kan dibutuhkan teknologi yang diterapkan untuk membuat resep elektronik ini. Nah, teknologi yang bisa digunakan ini adalah artificial intelligence atau AI, yang biasa disebut juga kecerdasan buatan. Nah, AI ini tuh merupakan teknologi yang dapat digunakan manusia sebagai asisten. Nah, AI ini dapat menjadi peran utama dalam mendorong pengembangan produk farmasi, mulai dari identifikasi target dan resep obat hingga pasien. Nah, AI ini juga dapat digunakan dalam peresepan obat. Nah, dalam proses peresepan biasanya AI itu digunakan untuk memperbaiki kesalahan resep dengan merekomendasikan obat terbaik untuk pasien setelah melihat semua riwayat pasien. Nah, setelah itu sistem juga akan melakukan pengecekan dan validasi obat yang diresepkan. Nah, namun sayangnya saat ini ekspansi pemanfaatan teknologi AI di Indonesia ini pada bidang farmasi, khususnya persepan obat ini masih jarang ditemui. Sehingga hal ini tuh membuat kami sebagai tim penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut tentang pemanfaatan AI dalam mengoptimalisasi komunikasi interpersonal antara dokter dan apoteker guna untuk meminimalisir adanya kesalahan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, dengan demikian, penelitian itu bertujuan untuk membahas tentang pemanfaatan AI sebagai sarana pendukung dalam dunia farmasi, khususnya pada PT Kimia Farma. Lalu yang selanjutnya ada current situation. Nah, artificial intelligence atau AI ini telah mengemuka sebagai alat yang kuat dalam industri farmasi ini untuk meningkatkan proses penemuan obat, pengembangan klinis, manajemen data, dan juga perawatan pasien. Nah, Kimia Farma sebagai PT Kimia Farma ini sebagai perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia mungkin saja telah mempertimbangkan atau mengimplementasikan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam operasional bisnisnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat mendorong perusahaan farmasi seperti PT Kimia Farma ini untuk menggunakan AI dalam proses layanannya. Yang pertama itu ada peningkatan persaingan. Nah, industri farmasi ini menjadi semakin kompetitif dengan banyak perusahaan bersaing untuk mengembangkan obat baru dan memasarkannya dengan efisien. Nah, dalam upaya untuk tetap bersaing, perusahaan farmasi seperti PT Kimia Farma ini itu dapat menggunakan AI untuk mengoptimalkan proses penemuan dan pengembangan obat, meningkatkan efisiensi manufaktur juga, atau dapat juga meningkatkan pemasaran dan penjualan. Lalu yang kedua ada analisis data yang lebih cepat dan akurat. Nah, perusahaan farmasi seperti Kimia Farma ini tuh dapat menghasilkan dan mengumpulkan jumlah data yang besar, termasuk data klinis, data penjualan, data pasien, dan banyak lagi. Dengan menggunakan AI ini, dan perusahaan ini tuh dapat menganalisis data ini dengan lebih cepat dan akurat, serta mengidentifikasi pola dan tren yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu yang ketiga ada optimisasi proses manufaktur. Nah, AI ini tuh dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam proses manufaktur obat. Melalui analisis data sensor dan pemantauan real time, sistem AI ini tuh dapat mendeteksi penyimpangan atau cacat produksi yang mungkin terlewatkan oleh manusia, sehingga nantinya tuh memungkinkan tindakan korektif untuk yang cepat dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Yang selanjutnya ada perkembangan dalam riset dan inovasi. Nah, kemajuan AI ini tuh dan pembelajaran mesin ini tuh telah
membuka peluang baru dalam penelitian dan inovasi farmasi. Nah, dengan algoritma pembelajaran mesin, perusahaan ini tuh dapat menganalisis data molekul dan biologis untuk mengidentifikasi kandidat obat baru, memprediksi efek samping obat, atau juga dapat memahami interaksi obat yang lebih baik. Lalu yang terakhir ada permintaan konsumen yang lebih personalisasi. Nah, konsumen itu kan semakin menuntut pengalaman yang personalisasi dalam perawatan kesehatan. Dengan menggunakan AI ini, perusahaan farmasi seperti PT Kimia Farma ini dapat mengembangkan solusi yang dapat dipersonalisasi seperti chatbot yang bisa memberikan informasi obat yang spesifik untuk setiap pasien atau pengobatan yang disesuaikan dengan profil genetik individu. Nah, selanjutnya itu ada objectives. Nah, penggunaan artificial intelligence dalam dunia farmasi ini sendiri tuh bertujuan untuk yang pertama membantu mempercepat penemuan dan uji obat-obatan. Nah, penemuan obat di industri farmasi ini dirasa masih kompetitif dan mahal, sehingga teknologi itu kan meski teknologi terus berkembang, biaya pengembangan obat baru itu naik 2 kali lipat setiap 9 tahun. Nah, situasi ini tuh mendorong perusahaan-perusahaan farmasi seperti PT Kimia Farma itu untuk mencari metode-metode baru untuk menekan biaya R&D dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang bisa menyebabkan biaya tinggi. Nah, perusahaan farmasi itu bisa mengaplikasikan AI untuk mengembangkan diagnosis dan biomarker yang lebih baik, serta mengidentifikasi target obat baru dan merancang obat baru. Lalu yang kedua, produksi dan penjualan obat-obatan. Nah, dalam memproduksi obat dan menjualnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi dan penjualan obat-obat tertentu, seperti musim, cuaca, dan kualitas udara. Nah, artificial intelligence ini tuh dapat membantu memprediksi dan mencegah terjadinya kelebihan dan kekurangan permintaan. Um, Masalah pada supply chain, kegagalan di lini produksi, dan lain-lain. Bagi perusahaan farmasi seperti Kimia Farma ini, insight tersebut tuh dapat membantu menghemat biaya produksi maupun logistik. Nah, yang selanjutnya ada optimalisasi proses perawatan medis. Nah, banyak kemajuan dalam kemampuan deep learning untuk mengambil keputusan. Nah, semakin mudah kita memprediksi suatu hasil, namun tantangan yang belum sepenuhnya terjawab itu adalah solusi agar hasil tersebut dapat kita ubah. Nah, di beberapa daerah, satu cabang ilmu data, yaitu proses mining itu dapat dimanfaatkan misalnya untuk menganalisis rekan medis dari ribuan pasien untuk mendapatkan metode perawatan yang lebih baik dan optimal. Yang selanjutnya ada membantu dalam pengembangan vaksin. Nah, AI ini juga dapat berperan penting dalam mempercepat dan meningkatkan proses pengembangan vaksin. Dengan kapabilitas analisis dan prediktifnya yang kuat, AI ini tuh dapat membantu para peneliti dan ilmuwan memahami patogen, menemukan target vaksin yang potensial, dan juga memprediksi efektivitas serta keamanan dari vaksin itu sendiri. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Seperti yang sudah saya singgung beberapa kali mengenai artificial intelligence itu sendiri. Nah, yang menjadi purpose project dari kelompok kami ini adalah penerapan artificial intelligence atau AI ke dalam layanan dari PT Kimia Farma Tbk. Nah, proyek ini tuh bertujuan untuk menerapkan teknologi artificial intelligence atau AI ini dalam pengembangan sistem prediksi kebutuhan produksi obat di PT Kimia Farma. Nah, tujuan utama proyek ini adalah untuk meningkatkan efisiensi perencanaan produksi obat, mengoptimalkan pengelolaan persediaan, dan mengurangi risiko kesalahan dalam pembuatan obat. Nah, tentunya usulan proyek ini tuh diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi PT Kimia Farma. Nah, beberapa manfaat yang akan didapatkan PT Kimia Farma ini apabila menerapkan artificial intelligence dibandingkan Internet of Things ialah sebagai berikut.
Yang pertama ada pemrosesan data yang kompleks. Nah, AI ini dapat membantu dalam menganalisis data yang besar dan kompleks seperti data efek samping obat, data pasien, dan literatur medis. Teknik AI ini seperti pembelajaran mesin dan pemrosesan bahasa alami yang memungkinkan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang rumit dalam data tersebut, yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengembangan dan penggunaan produk farmasi. Lalu yang kedua, pemantauan dan deteksi otomatis. Nah, AI ini tuh dapat digunakan untuk mendeteksi secara otomatis efek samping dari obat atau perubahan dalam kondisi pasien. Nah, sistem AI ini tuh dapat memberikan notifikasi kepada petugas kesehatan saat ada indikasi efek samping yang perlu ditindaklanjuti. Nah, hal ini tuh dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam pendeteksian dan pemantauan efek samping, serta meningkatkan keselamatan dari pasien. Lalu yang ketiga, ada pengobatan personalisasi. Nah, AI ini tuh dapat menganalisis data pasien seperti data genetik, riwayat medis, dan data gejala untuk memberikan rekomendasi pengobatan yang disesuaikan dengan individu. Nah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, AI itu dapat membantu dan mengoptimalkan terapi pasien untuk mengurangi resiko efek samping. Selanjutnya kita masuk ke sukses kriteria. Nah, proyek ini tuh dapat dikatakan sukses apabila perusahaan PT Kimia Farma mampu meningkatkan aspek-aspek berikut ini. Yang pertama ada peningkatan efisiensi produksi. Nah, ini dapat dilakukan dengan mengukur peningkatan efisiensi dalam proses produksi obat di PT Kimia Farma, misalnya dengan mengurangi waktu produksi, meningkatkan penggunaan kapasitas produksi, atau mengoptimalkan alokasi sumber daya. Lalu yang kedua, peningkatan akurasi prediksi permintaan. Nah, ini dapat dilakukan dengan mengukur sejauh mana AI itu dapat memprediksi permintaan obat dengan akurasi yang tinggi. Nah, kriteria keberhasilan ini tuh dapat diukur juga dengan membandingkan hasil prediksi dengan data aktual dan menghitung tingkat kesalahan prediksi. Lalu yang ketiga, optimalisasi pengelolaan persediaan. Nah, ini tuh dapat dilakukan dengan cara mengukur peningkatan dalam pengelolaan persediaan obat. Nah, ini tuh termasuk pengurangan atau kelebihan stok atau kekurangan stok yang tidak perlu. Nah, kriteria keberhasilan ini tuh dapat diukur dengan menghitung persentase pengurangan stok yang tidak terjual atau persentase kekurangan stok. Lalu yang selanjutnya ada peningkatan keamanan dan keselamatan obat. Dapat dilakukan dengan mengukur peningkatan dalam pendeteksian dan pemantauan efek samping obat penggunaan AI. Nah, kriteria keberhasilan ini dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendeteksian efek samping yang dilakukan oleh sistem AI dengan metode yang ada sebelumnya. Lalu yang selanjutnya ada peningkatan kualitas pelayanan. Nah, dapat dilakukan dengan mengukur peningkatan dalam kualitas pelayanan kepada pelanggan. Misalnya tuh dengan mengurangi waktu tanggap terhadap permintaan atau keluhan pelanggan. Nah, dapat juga dengan meningkatkan akurasi informasi obat yang disediakan atau memberikan rekomendasi pengobatan yang lebih tepat berdasarkan data pasien. Yang selanjutnya ada peningkatan efektivitas pengembangan produk. Nah, ini tuh mengukur peningkatan efektivitas dalam pengembangan produk farmasi baru dengan menggunakan AI. Nah, kriteria keberhasilan ini tuh dapat diukur dengan membandingkan waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam penemuan dan pengembangan obat sebelum dan setelah implementasi dari AI ini. Lalu yang terakhir ada peningkatan keputusan berbasis data. Nah, dapat dilakukan dengan mengukur sejauh mana keputusan yang diambil oleh PT Kimia Farma didasarkan pada data dan analisis yang dihasilkan oleh sistem AI. Nah, kriteria keberhasilan ini tuh dapat diukur dengan membandingkan tingkat penggunaan rekomendasi dan wawasan yang dihasilkan oleh sistem AI dalam pengambilan keputusan. Action. Selanjutnya ada Enscope, Artificial Intelligence membantu dokter untuk mendistribusikan pengiriman perawatan. Hal ini membuat rumah sakit lebih efisien dan meningkatkan akses ke healthcare dengan menyediakan alat pengambilan keputusan yang akurat.
Berikut adalah contoh-contoh penerapan AI di dunia kesehatan. Yang pertama ada pengobatan kanker dengan terapi gen. Yang kedua ada robot untuk operasi bedah. Yang ketiga ada diagnosis penyakit menggunakan citra medis. Yang keempat ada pemantauan kondisi pasien secara jarak jauh. Yang kelima ada pemberian obat-obatan dengan dosis yang tepat. Yang keenam ada pendeteksian dini penyakit menular. Yang ketujuh ada pemantauan kesehatan ibu hamil dan janin. Yang kedelapan ada pemberian saran gaya hidup sehat berdasarkan data kesehatan pribadi. Yang kesembilan ada penyaringan massal untuk penyakit menular di masyarakat. Yang terakhir ada pemberian edukasi kesehatan secara personalisasi. Yang keempat ada pemantauan kondisi pasien secara jarak jauh. Itu kita memantau tanda-tanda vital pasien, aktivitas, dan lingkungan sekitar pasien menggunakan perangkat IoT seperti sensor, kamera, dan pemantauan jarak jauh. Memungkinkan perawat untuk memantau kondisi pasien dari rumah sakit atau pusat kesehatan. Berguna untuk pasien lanjut usia, pasien dengan penyakit kronis, dan pasien pasca operasi. Yang kelima ada pemberian obat-obatan dengan dosis yang tepat. Kita menggunakan data genetik pasien dan pemantauan kondisi kesehatan untuk menentukan dosis obat yang tepat. Dosis obat dapat disesuaikan secara otomatis berdasarkan perubahan kondisi kesehatan pasien. Ada pendeteksian dini penyakit menular. Itu menganalisis data pemantauan kesehatan masyarakat untuk mendeteksi lonjakan kasus penyakit menular secara dini. Misalnya, mendeteksi wabah flu, campak, demam berdarah, dan penyakit menular lainnya seperti menyebar secara luas, memungkinkan tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit secara lebih tepat. Yang ketujuh ada pemantauan kesehatan ibu hamil dan janin. Memantau tanda-tanda vital ibu hamil dan janin menggunakan perangkat pemantauan kesehatan yang dipasang pada ibu hamil. Dapat mendeteksi komplikasi kehamilan seperti preeklampsia atau gangguan pertumbuhan lain. Ada pemberian saran gaya hidup sehat. Berdasarkan data kesehatan pribadi, menganalisis data aktivitas, pola makan, dan faktor kesehatan lainnya untuk memberikan saran gaya hidup sehat yang spesifik untuk setiap individu. Misalnya, kita merekomendasikan jenis latihan apa, jumlah kalori, dan jenis makanan untuk menurunkan berat badan atau mengontrol kolesterol. Yang ketujuh, ada penyaringan massal untuk penyakit menular di masyarakat. Itu menyaring sejumlah besar sampel darah atau sampel biologis lainnya menggunakan teknik seperti PCR, antigen untuk mendeteksi penyakit apa yang ada di dalam tubuh si pasiennya. Here, ada pemberian edukasi kesehatan secara personalisasi. Kita memberikan edukasi kesehatan yang disesuaikan dengan profil kesehatan, minat, dan gaya belajar masing-masing individu. Misalnya, memberikan saran diet dan latihan berdasarkan kondisi kesehatan seseorang, atau memberikan edukasi tentang penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi dengan bahasa dan metode yang mudah dipahami oleh setiap individu. Ada out of scope. Dalam healthcare, tidak ada dua pengalaman pasien yang sama. Bahkan jika hanya ingin melihat interaksi dokter antar pasien standar seperti pemeriksaan kesehatan tahunan, jika pasien yang sama mengunjungi dua dokter yang berbeda, setiap dokter kemungkinan akan mencatat informasi yang berbeda juga. Bahkan dalam satu praktik penyedia, jumlah dan jenis data yang dikumpulkan untuk setiap pasien bervariasi menurut dokter. Ini ada beberapa sasaran strategis perusahaan. Yang pertama ada mobile app, yang kedua ada customer loyalty, yang ketiga ada dokter afiliasi, yang keempat ada layanan home care, yang kelima ada program rujuk balik. Yang pertama ada mobile app. Mobile app menyediakan fitur untuk member Kimia Farma melakukan belanja online melalui aplikasi di smartphone. Mobile app menyediakan fitur yang terintegrasi dengan outlet fisik. Customer dapat mengunduh mobile app melalui Google Play untuk versi Android, Apple App Store untuk versi iOS, dan Windows Store untuk versi Windows Mobile. Yang kedua ada customer loyalty.
Itu sistem customer loyalty menyediakan fitur-fitur yang mendukung pengelolaan customer experience. Customer yang menjadi member Kimia Farma Apotik akan diberikan mobile app sebagai one point akses di mana member Kimia Farma Apotik disediakan layanan lengkap mulai dari mencari informasi, belanja online, dan reservasi ke klinik Kimia Farma Apotik dan dokter afiliasi. Yang ketiga ada dokter afiliasi. Dokter afiliasi adalah dokter praktek pribadi yang menjalin kerjasama dengan Kimia Farma Apotik. Setiap dokter afiliasi akan diberikan mobile app khusus untuk dokter melakukan pencatatan medical record pasien untuk membuat electronic prescription yang terintegrasi dengan sistem Kimia Farma Apotik. Keempat ada layanan home care. Sistem menyediakan fitur-fitur untuk menunjang pelaksanaan layanan home care Kimia Farma Apotik, yaitu satu jenis layanan yang disediakan oleh Kimia Farma Apotik untuk melakukan monitoring kondisi kesehatan customer dengan penyakit kronis baik secara kunjungan langsung maupun monitoring secara remote. Yang terakhir ada program rujuk balik. Sistem menyediakan fitur-fitur untuk pencatatan pasien yang mengikuti program rujuk balik BPJS. Pengambilan obat program rujuk balik dapat dilakukan di outlet terdekat atau diantarkan ke alamat pasien. Fitur program rujuk balik ini terintegrasi dengan sistem klinik dan sistem apotik Kimia Farma tersebut. Selanjutnya ada urgensi. Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma atau Persero kembali menggunakan statusnya menjadi perusahaan publik. PT Kimia Farma Persero Tbk dalam penulisan berikutnya disebut perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sekarang kedua bursa tersebut telah merger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia. Berbekal pengalaman selama puluhan tahun, perseroan telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di yang selanjutnya ada internal. Sistem yang diimplementasikan dengan menggunakan data pada apotik Kimia Farma berikut merupakan hasil implementasi sistem yang sudah dibuat data user. Tampilan data user merupakan tampilan menu pada admin saat melakukan pengelolaan data user pada sistem. Untuk berikut adalah yang pertama data user, yang kedua ada halaman jenis obat, yang ketiga ada halaman menu data obat, yang selanjutnya ada halaman menu data obat masuk, yang terakhir ada halaman menu data obat. Data user adalah tampilan data user merupakan tampilan menu pada admin saat melakukan pengelolaan data user pada sistem untuk menambahkan dan menghapus. Terus halaman jenis obat, itu tampilan jenis obat merupakan tampilan saat admin dalam mengelola data jenis obat, diantaranya tambah jenis obat, hapus, simpan, dan cari jenis. Yang selanjutnya ada halaman menu data obat, itu tampilan halaman menu data obat merupakan tampilan pada admin dalam mengelola data obat pada sistem. Dalam pengelolaan data obat terdapat beberapa menu kelola, diantaranya ada tambah, simpan, dan hapus. Terus selanjutnya ada halaman menu data obat masuk. Data halaman menu data obat masuk merupakan tampilan pada admin dalam pengelolaan halaman menu data obat masuk. Tampilan halaman menu data obat masuk merupakan tampilan pada admin dalam pengelolaan data obat masuk pada sistem. Yang terakhir ada halaman menu data obat keluar. Itu halaman menu data obat keluar yang merupakan tampilan pada admin dalam pengelolaan data obat keluar pada sistem. Selanjutnya ada eksternal. Operasi masih menjadi tindakan medis yang paling rumit dan membutuhkan waktu yang paling lama. Terlebih lagi bagi pasien yang tinggal di daerah dengan jumlah fasilitas kesehatan lebih sedikit, harus mengantri lebih lama untuk operasi besar. Itulah mengapa teknologi AI juga banyak dikembangkan untuk mewujudkan robot yang dapat membantu proses operasi agar lebih cepat. Berikut adalah contoh-contoh alat yang berhasil menerapkan prinsip tersebut. Yang pertama ada PET AI, membantu ahli patologi untuk mengakses
atau menghasilkan diagnosis yang lebih akurat bagi pasien kanker sekaligus mengembangkan metode untuk perawatan medisnya. Yang kedua ada Buoy Health menggunakan algoritma untuk melakukan diagnosa terhadap pasien dan sekaligus menyusun konsep pengobatan yang diperlukan. Oke, sekarang kita masuk ke bisnis proses. Yang pertama ada primary business process change. Primary business process change atau perubahan proses bisnis utama mengacu pada perubahan signifikan yang dilakukan dalam suatu organisasi terkait dengan proses inti atau inti bisnisnya. Perubahan ini biasanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas, atau daya saing perusahaan. Perubahan-perubahan utama yang akan timbul dari adanya pemanfaatan artificial intelligence di PT Kimia Farma antara lain adalah yang pertama, para tim profesional PT Kimia Farma dapat menerima hasil analisis data secara cepat dan juga mendalam. Artificial intelligence ini mampu menganalisis data dalam jumlah yang besar secara cepat dan juga mendalam. Hal ini akan membantu para tim profesional PT Kimia Farma mempersingkat waktu mereka dalam mengembangkan obat-obatan yang baru. Kemudian PT Kimia Farma juga bisa mengurangi kos yang harus mereka keluarkan dalam mengembangkan obat-obatan yang baru. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Para tim profesional ini nantinya akan dipengaruhi oleh hasil output yang diberikan oleh artificial intelligence ini. Jadi jika mereka ingin mengambil keputusan, maka para tim profesional PT Kimia Farma ini harus melihat gimana sih hasil analisis data yang diberikan oleh artificial intelligence, seperti itu. Yang terakhir ada prediksi risiko dan pencegahan penyakit. Maksudnya itu adalah sebelumnya itu kan para tim profesional itu memprediksi risiko dan pencegahan penyakit berdasarkan apa yang mereka ingat dan juga apa yang mereka ketahui. Namun, dengan bantuan artificial intelligence, mereka bisa meningkatkan kebenaran dari prediksi risiko yang nantinya akan timbul jika misalkan obat-obatan yang mereka kembangkan ini diberikan kepada pasien dengan riwayat penyakit tertentu. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke graphical representation. Di sini saya udah bikin contoh gimana sih step-step personalisasi pengobatan yang dilakukan oleh dokter. Sebelumnya saya mau ngeklaim dulu kalau misalkan gak semua dokter itu step personalisasi pengobatannya seperti ini. Namun berdasarkan apa yang sudah kelompok kami cari, step-stepnya itu kurang lebih seperti apa yang kami gambarkan di sini. Pertama, dokter itu mengumpulkan data pasien, kemudian mereka menganalisis data pasien, selanjutnya mereka memprediksi risiko dan juga memberi diagnosis kepada pasien. Setelah itu mereka mendiskusikan hasil diagnosisnya kepada pasien, membuat rencana pengobatan, kemudian melakukan monitor dan evaluasi respon pengobatan, dan yang terakhir mereka akan melakukan kolaborasi dengan spesialis dan tim perawatan. Selanjutnya kita masuk ke step-step personalisasi pengobatan yang dilakukan oleh artificial intelligence. Kita bisa lihat ya, kalau misalkan dibandingkan sama step-step personalisasi pengobatan oleh dokter tadi, artificial intelligence ini lebih sedikit stepnya. Yang pertama, dia itu mengumpulkan data pasien, sama seperti yang dilakukan oleh dokter. Kemudian dia menganalisis data pasien, memprediksi risiko dan juga diagnosis. Dari sini, artificial intelligence ini langsung membuat rencana pengobatan, berbeda sama dokter tadi. Kalau dokter tadi itu dia akan mendiskusikan prediksi resikonya dan juga diagnosisnya itu ke pasien. Selanjutnya dia juga akan tetap memonitor dan mengevaluasi respon pengobatan. Dan yang terakhir, artificial intelligence ini tidak akan melakukan kolaborasi dengan spesialis dan juga tim perawatan. Kalau misalnya kita lihat, dokter ini bisa saja memberikan memberikan pengobatan yang sifatnya subjektif. Kenapa? Karena dia itu kan akan melakukan diskusi dulu dengan pasien, kayak melihat latar belakangnya, kira-kira pasien ini mampu nggak sih beli obat-obatan yang akan diresepkan. Pasti juga pasiennya bakal negosiasi dong sama dokternya, kayak dia nggak punya cukup duit untuk membeli obat yang dokternya beri. Terus juga dokter ini bisa memberikan obat-obatan yang mungkin kurang tepat karena dia menerima banyak opini dari para spesialis dan juga tim perawatan. Berbeda dengan artificial intelligence. Artificial intelligence ini gak akan
tuh yang namanya kayak ngeliatin latar belakang pasiennya, apakah dia punya duit untuk membeli obat-obatan, terus dia juga mungkin tidak akan menerima banyak opini-opini dari spesialis dan juga tim perawatan. Oleh karena itu, obat yang akan diresepkan oleh artificial intelligence ini bisa kita katakan lebih efektif daripada apa yang dokter berikan kepada pasien. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai performance requirement. Performance requirement merupakan kebutuhan yang menerapkan karakteristik unjuk kerja yang harus dimiliki oleh sistem seperti kecepatan, ketepatan, frekuensi, dan juga lain-lain. Ini adalah kriteria yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa sistem atau produk berfungsi dengan baik dan juga memenuhi kebutuhan pengguna atau pemangku kepentingan. Performance requirement dari pemanfaatan artificial intelligence dapat meliputi: yang pertama, menjaga keamanan data pribadi pasien. Menurut penelitian global Kaspersky, sekitar 30% penyedia layanan kesehatan itu pernah mengalami kasus di mana karyawan mereka itu membahayakan informasi pribadi pasien. Oleh karena itu, kelompok kami menyarankan PT Kimia Farma untuk menggunakan artificial intelligence demi menjaga keamanan data pribadi pasien mereka. Dan yang kedua, masalah dalam mendefinisikan riwayat pasien. Nah, seperti yang kita tahu nih ya, dalam personalisasi pengobatan itu pastinya kita bakal dikirimin banyak data-data mengenai si pasien ini, entah dari data diri mereka, riwayat penyakit mereka, dan lain sebagainya. Semakin banyak data yang diterima itu, pastinya dokter akan semakin kesulitan untuk mendefinisikan kayak apa sih sebenarnya penyakitnya itu. Nah, kalau misalkan artificial intelligence, seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, dia itu bisa menganalisis data dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat dan juga mendalam. Oleh karena itu, kami menyarankan PT Kimia Farma untuk sebaiknya memanfaatkan artificial intelligence untuk mendefinisikan riwayat pasien dan memberikan pengobatan yang tepat untuk pasien dengan riwayat penyakit tertentu. Selanjutnya kita ke interface requirements. Interface requirements dalam konteks penggunaan artificial intelligence dalam dunia farmasi akan berfokus pada bagaimana pengguna seperti apoteker atau tenaga medis berinteraksi dengan sistem artificial intelligence yang digunakan dalam praktik farmasi. Interface requirement ini bertujuan untuk memastikan bahwa artificial intelligence dapat digunakan dengan efektif dan juga efisien dalam praktik farmasi. Interface requirement untuk penerapan artificial intelligence dan pemanfaatannya di PT Kimia Farma dapat mencakup beberapa aspek. Ada interface pengumpulan data dan juga interface analisis data. Kemudian ada interface pengguna dan juga interface rekomendasi. Untuk interface pengguna dan rekomendasi ini tuh maksudnya artificial intelligence diharapkan bisa menjadi asisten bagi tim profesional pengembang obat-obatan di PT Kimia Farma untuk membantu mereka sebagai asisten virtual layaknya Google Assistant dan juga Siri. Selanjutnya ada interface keamanan kepatuhan. Maksudnya di artificial intelligence ini ada yang namanya otorisasi dan autentikasi untuk menghindari orang-orang yang tidak berkepentingan mengakses artificial intelligence. Selanjutnya operational sustainability. Operational sustainability atau keberlanjutan operasional adalah metode untuk mengevaluasi apakah bisnis dapat mempertahankan praktik yang ada tanpa membahayakan sumber daya potensial di masa depan. Operational sustainability dalam dunia farmasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan artificial intelligence. Penerapan artificial intelligence dalam operational sustainability dalam industri farmasi dapat membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan juga keberlanjutan operasional. Berikut adalah beberapa cara bagaimana artificial intelligence dapat mendukung operational sustainability dalam PT Kimia Farma. Yang pertama ada pengoptimalan personalisasi pengobatan, pengembangan obat, dan juga asisten para profesional farmasi. Seperti yang sudah saya jelasin sebelumnya, artificial intelligence ini bisa menjadi asisten virtual bagi para tim profesional pengembangan obat di PT Kimia Farma. Mereka akan membantu para tim profesional ini mengambil keputusan, mengurangi biaya, dan juga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan obat-obatan baru, serta mereka ini
dapat membantu PT Kimia Farma untuk mengidentifikasi tren dan juga pola kompleks jauh lebih baik dibandingkan manusia, sehingga terjadilah pengoptimalan personalisasi pengobatan. Kita masuk ke resource requirements. Resource requirements atau persyaratan sumber daya ditentukan oleh manajer untuk menetapkan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan proyek yang akan mereka kerjakan. Nah, persyaratan dasar yang akan dibutuhkan oleh PT Kimia Farma untuk membuat artificial intelligence itu yang pertama ada menentukan masalah yang akan diselesaikan oleh si artificial intelligence ini. Kemudian PT Kimia Farma harus menyiapkan data untuk melakukan pengembangan artificial intelligence. Menyiapkan datanya itu dimulai dari melakukan pengumpulan data, pembersihan data. Pembersihan data itu maksudnya kayak kita cek di data ini ada nggak sih error-error, karena error dalam data itu bahaya banget, bisa hasil output yang nantinya akan dihasilkan oleh artificial intelligence ini bisa membahayakan kondisi kesehatan si pasien yang menerima obatnya itu. Kemudian pre-processing data itu kita mempersiapkan datanya lebih mantap lagi sebelum nantinya akan kita input ke si artificial intelligence ini melalui machine learning. Kemudian ada pelabelan data dan juga pemisahan data. Selanjutnya PT Kimia Farma harus memiliki platform code dan mengerti bahasa pemrograman. Selanjutnya ada security requirements. Security requirements ini merujuk pada persyaratan atau tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan sistem jaringan atau lingkungan. Ini melibatkan identifikasi, pengembangan, dan juga penerapan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi aset informasi dari ancaman, serangan, atau penyalahgunaan. Persyaratan ada untuk mencegah terulangnya kegagalan keamanan di masa lalu. Kemudian dalam penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini, berikut beberapa contoh persyaratan keamanan yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh PT Kimia Farma jika mereka akan menggunakan artificial intelligence. Yang pertama ada keamanan data dan juga otorisasi dan autentikasi. Nah, seperti yang kita tahu ya, dalam personalisasi pengobatan itu pastinya PT Kimia Farma bakal nerima banyak data pribadi pasien yang sifatnya udah pasti sangat sensitif karena itu berurusan dengan data pribadi. Oleh karena itu, PT Kimia Farma harus menyiapkan otorisasi dan juga autentikasi agar orang-orang yang tidak memiliki wewenang tidak bisa mengakses data pribadi dari pasien yang sedang kita kembangkan obatnya itu. Availability requirements. Availability requirements atau persyaratan ketersediaan dalam penggunaan artificial intelligence di dunia farmasi adalah sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar solusi artificial intelligence tetap tersedia dan beroperasi dengan baik. Pemenuhan availability requirements ini penting untuk memastikan sistem artificial intelligence di dunia farmasi ini tetap tersedia, beroperasi dengan baik, dan juga dapat diandalkan dalam mendukung aktivitas farmasi. Berikut ini beberapa availability requirements yang perlu dipertimbangkan oleh PT Kimia Farma jika mereka mau memanfaatkan artificial intelligence. Yang pertama, ketersediaan data pasien, keandalan sistem artificial intelligence, monitoring dan pemantauan, serta skalabilitas sistem. Untuk skalabilitas sistem ini maksudnya PT Kimia Farma harus bisa menjamin artificial intelligence ini terus beroperasi dengan baik seiring dengan bertambahnya data pasien dan juga jumlah pasien yang terus meningkat. Legal requirements. Legal requirements adalah persyaratan yang ditetapkan oleh hukum atau peraturan untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan terhadap standar tertentu. Memastikan bahwa AI digunakan dengan benar dan bertanggung jawab membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Oleh karena itu, perlu adanya diskusi dan kerjasama yang lebih intensif dalam menentukan kedudukan hukum artificial intelligence. Sayang sekali Indonesia ini masih belum memiliki hukum yang mengatur mengenai artificial intelligence dalam bidang farmasi. Berbeda dengan beberapa negara seperti Amerika, China, dan juga Eropa yang sudah memiliki hukum mereka sendiri mengenai artificial intelligence di bidang farmasi. Namun, meskipun kita belum ada hukum yang membahas mengenai artificial intelligence dalam bidang farmasi, masih ada beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan dan juga berlaku dalam konteks ini. Ada Undang-Undang Kesehatan, UU ITE, dan juga Peraturan Menteri Kesehatan.
Yang terakhir ini ada other requirements. Other requirements satu persyaratan lainnya ini mengacu pada persyaratan tambahan atau spesifik yang perlu dipenuhi dalam suatu konteks atau proyek tertentu. Beberapa persyaratan lain yang bisa dipertimbangkan oleh PT Kimia Farma dalam pemanfaatan artificial intelligence untuk membantu para tim profesional mereka mengembangkan obat-obatan adalah konsistensi ilmiah antara realitas dan juga model artificial intelligence, kemudian konsistensi aplikasi antara model artificial intelligence dengan solusinya. Sekian pemaparan perencanaan strategi sistem informasi mengenai pemanfaatan artificial intelligence dalam personalisasi pengobatan di PT Kimia Farma oleh kelompok kami. Mungkin dalam perencanaan ini masih banyak kurangnya karena keterbatasan pengetahuan yang kelompok kami miliki. Namun semoga apa yang kami paparkan bisa menjadi pertimbangan bagi PT Kimia Farma untuk memanfaatkan artificial intelligence dalam personalisasi pengobatan mereka. Terima kasih telah menyaksikan.